Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniora Putri Ritonga dengan NIM G1E1211040. Saya berasal dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya mengenai sintesis dan reaksi kimia dari eter dan fenol. Reaksi eter. Eter secara umum mempunyai reaktivitas kimia yang rendah, walaupun senyawa eter lebih reaktif daripada senyawa alkana. Contoh reaksi penting eter yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembelahan eter. Pembelahan eter yaitu asam klorida hanya membelah eter dengan sangat lambat. Metil eter umumnya hendak menghasilkan metil halida. Walaupun eter tahan terhadap hidrolis, eter bisa dibelah oleh asam-asam mineral seperti asam bromat dan asam iodat. Reaksi metil eter umumnya hendak menghasilkan metil halida. Reaksinya adalah ROCH3 plus ditambah HBr menjadi CH3Br plus ROH. Reaksi ini berlanjut via zat antara onium yaitu ROH CH3 plus Br-. Beberapa jenis eter bisa terbelah dengan cepat memakai boron tribomida dan menghasilkan alkil bromida. Kemudian yang kedua ada reaksi pembentukan peroksida. Pembentukan peroksida eter primer dan sekunder dengan gugus CH di sebelah oksigen eter bisa membentuk peroksida. Misalnya dietil eter peroksida. Reaksi ini memerlukan oksigen atau udara dan dipercepat oleh cahaya, katalis logam, dan aldehida. Oleh karena ini, diisopropil eter dan tetrahidrofuran jarang dipergunakan sebagai pelarut. Yang ketiga ada sebagai basa Lewis. Eter bisa memerankan sebagai basa Lewis maupun basa Bronsted. Asam kuat bisa memprotonasi oksigen, menghasilkan ion onium. Contohnya adalah dietil eter bisa membentuk kompleks dengan boron trifluorida, yaitu dietil eterat BF3OET2. Eter juga berkoordinasi dengan Mg2 dalam reagen Grignard. Kemudian ada sintesis eter. Sintesis eter yang pertama adalah dehidrasi alkohol. Dehidrasi alkohol bisa menghasilkan eter dengan reaksi yaitu 2ROH menjadi ROR tambah H2O. Reaksi di atas ini memerlukan temperatur yang tinggi, sekitar 125 derajat Celcius. Reaksi ini dikatalisis oleh asam, biasanya asam sulfat. Cara ini sangat efektif untuk menghasilkan eter simetris, namun tidak bisa digunakan untuk menghasilkan eter tidak simetris. Kemudian yang kedua ada sintesis eter Williamson. Eter bisa pula diproduksi melalui substitusi nukleofilik alkil halida oleh alkoksida. Reaksinya yaitu RONA ditambah R-X menjadi ROR ditambah NaX. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi sintesis eter Williamson. Reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat, menghasilkan alkoksida yang kemudian disertai oleh adisi pada senyawa alifatik terkait yang mempunyai gugus tidak terikat RX. Gugus tidak terikat tersebut bisa berupa iodida, bromida, maupun sulfonat. Reaksi sintesis yang ketiga yaitu kondensasi Ullmann. Kondensasi Ullmann mirip dengan cara Williamson, kecuali substratnya yaitu aril halida. Reaksi ini umum memerlukan katalis, misalnya tembaga. Dan yang terakhir adalah adisi elektrofilik alkohol ke alkena.
Alkohol bisa memainkan reaksi adisi dengan senyawa alkena yang diaktifasi secara elektrofilik. Reaksinya adalah R2C sama dengan Cr2 ditambah ROH menjadi R2CH COR R2. Katalis asam diperlukan supaya reaksi ini bisa berlanjut. Biasanya merkuri trifluoroasetat dipergunakan sebagai katalis. Kemudian ada reaksi fenol. Reaksi fenol yang pertama ada reaksi nitrosasi senyawa fenol dengan sodium nitrat. Reaksi ini adalah merupakan reaksi senyawa sodium nitrat atau NaNO2 yang diawali dengan pembentukan ion nitrosonium yaitu NO+ atau plus NO terjadi resonansi. Kemudian akan bereaksi dengan senyawa fenol membentuk sebuah senyawa nitrosofenol. Kemudian reaksi ini berlangsung dengan katalis H2SO4 atau H2O pada suhu 1000 Celcius. Bisa dilihat di sini reaksinya. Yang kedua ada reaksi oksidasi senyawa fenol. Reaksi oksidasi senyawa fenol dapat dilakukan dengan mereaksikan sebuah senyawa hidrokuinon yaitu 1,4 benzenadiol dengan reagen Na2Cr2O7, katalis asam sulfat dan H2O. Reaksinya seperti berikut. Yang ketiga ada reaksi sulfonasi senyawa fenol. Reaksi dari sulfonasi terhadap senyawa fenol atau turunan senyawa fenol terjadi dengan menggunakan reagen asam sulfat pada suhu 1000 Celcius. Reaksinya bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian ada reaksi asilasi senyawa fenol. Senyawa fenol atau turunan fenol dapat mengalami reaksi asilasi terhadap gugus aril maupun gugus hidroksil yang biasa disebut dengan C-asilasi dan O-asilasi. Kemudian kita akan masuk kepada sintesis fenol. Sintesis fenol yang pertama adalah melalui reaksi gugus fungsi min SO3H dengan reagen campuran KOH min NaOH atau H+. Sintesis senyawa fenol melalui reaksi gugus fungsi min SO3H dengan reagen campuran KOH min NaOH atau H+ berlangsung pada suhu 3300 derajat Celcius. Salah satu contoh reaksi tersebut adalah reaksi senyawa P-toluene sulfonat dengan campuran KOH min NaOH atau H+ pada suhu 3300 derajat Celcius, menghasilkan senyawa kresol yang memiliki rendemen sebesar 63 sampai dengan 72%. Reaksinya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian sintesis yang kedua adalah konversi gugus amina menjadi gugus min OH menggunakan NaNO2, H2SO4, dan H2O panas. Sintesis senyawa fenol melalui konversi gugus amina menjadi gugus min OH menggunakan reagen NaNO2, H2SO4, dan H2O panas. Reaksi tersebut merupakan reaksi hidrolisis via garam diazonium. Reaksinya bisa dilihat pada samping ini. Kemudian yang terakhir adalah konversi gugus klor menjadi gugus min OH menggunakan NaOH dan H2O atau H+. Sintesis senyawa fenol melalui substitusi gugus fungsi ini yaitu halida menjadi gugus fungsi min OH menggunakan reagen NaOH atau H2O atau H+. Salah satu contoh reaksi tersebut adalah reaksi senyawa klorobenzen menggunakan reagen 1 NaOH, H2O, dan 2 H+. Pada suhu 3700 derajat Celcius menghasilkan senyawa fenol secara lengkap. Reaksinya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada oksidasi isopropil benzena melalui zat antara 1-metil, 1-feniletil hidroperoksida. Sintesis senyawa fenol dapat dilakukan melalui konversi gugus fungsi isopropil min CH CH32 menjadi gugus OH. Reaksi tersebut merupakan reaksi oksidasi melalui zat antara hidroperoksida.
Reaksinya dapat dilihat reaksi isopropil benzen menjadi campuran fenol. Kemudian ada sintesis senyawa fenol secara alami. Sintesis senyawa fenol secara alami yang terjadi melalui jalur mekanisme biosintesis diantaranya terjadi pada mamalia, atau nama lainnya mamal, di mana cincin aromatik seperti RNA dilakukan reaksi hidroksilasi melalui katalis, enzim membentuk RNA oksida dan 188 selanjutnya terbentuk fenol atau turunan fenol secara alami. Reaksi RNA menjadi turunan fenol dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.